Jadi sebetulnya buku ini sudah dicatat jauh sebelum penglihatan itu datang. Artinya sebenarnya penglihatan itu peneguhan saja ya. Iya. Jadi ini isi daripada pergerakan, ini nubuatan sebenarnya, sifatnya nubuatan buku ini. Iya. Sifatnya nubuatan yang kemudian penggenapannya tahun-tahun ini. Iya. Tahun-tahun ini. Iya. Keterlibatan Tuhan dalam segala lini kehidupan itu pergerakannya sangat maksimal, ya kan Pak ya? Iya. Dan menurut Pak Berkel sendiri, kira-kira pergerakan Tuhan di Indonesia ini untuk kedepannya, ya kedepannya. Iya. Dalam masa corona, persiapan gereja seperti apa? Dan sesudah corona mungkin pergerakannya seperti apa? Kira-kira ada pesan nggak dari Tuhan? Nah, ini saya kembali lagi dengan apa yang sudah dalam Ya, buku ini oke. ya. Iya, bahwa Tuhan memanggil gereja Tuhan atau mengembalikan gereja Tuhan, Tuhan. iya, kepada jalurnya, Ya. kepada panggilannya. Ya, karena itu dikatakan Siap. panggilan tertinggi dari gereja Tuhan. Ya, pelayanan Iya, tinggi. pelayanan tahta. Nah, mungkin hal yang paling spesifik di dalam buku ini dibilang bahwa Indonesia itu ada di hati Tuhan, seperti Yes. tadi hamba Tuhan Pak Nelson bilang. Ya. Ya, Indonesia ada di hati Tuhan. Nah, sebenarnya ada hal yang Tuhan sudah lakukan. Ya. Bahkan beberapa nabi Tuhan dari Singapura, dari Amerika, itu sudah menubuatkan. Ya, bahkan dari Korea Selatan, dan saya ingat waktu itu di tahun 2005 bahwa ada nubuatan Pak Indonesia itu akan mengalami satu penuaian bahkan kegerakan Tuhan yang besar. Di 2005 waktu itu di Stadion Utama. Ya. Itu puncaknya. Kemudian ada satu acara di WPA itu kurang lebih ada 70-80 negara Ya. kemudian berkumpul, ya, itu tahun 2012. Ya. Saya ingat persis ya, 2012. Dan kemudian waktu itu dinyalakan bahwa ada satu pernyataan yang sebenarnya profetik sekali, bahwa kakidian dari Korea Selatan itu berpindah Pindah ke Indonesia. Ke Indonesia. Oke. Begitu. Artinya kegerakan rohani yang dialami oleh Korea, ya, pendoanya, misionarinya, ya, pertobatan jiwa-jiwa, bahkan itu dampaknya ke teknologi, Yes. ke ekonomi, ke keuangan, ke masyarakat secara umum itu terasa. Itu karena ada kegerakan yang luar biasa. Ya. Nah, artinya lalu apa hubungannya dengan buku ini gitu? Bahwa hati Tuhan itu ada di Indonesia. Ya. Nah, ya, ini sebenarnya satu nubuatan dan satu peneguhan yang luar biasa bahwa nggak boleh kita hari-hari ini Indonesia itu cuma sekedar ibadah, cuma sekedar berdoa, cuma sekedar memuji Tuhan. Ya. Kita punya sesuatu yang sudah dideklarasikan oleh puluhan negara, 80 negara, bahwa api itu ada di Indonesia. Begitu. Dan bukan cuma itu, saya yakin sekali bahwa ketika kegerakan Tuhan ini terjadi, ini akan membuahkan generasi-generasi yang berbeda. Nah, pertanyaan yang tadi, apa yang terjadi sebelum corona ini? Selama corona dan sesudah corona. Sesudah corona. Ya. Nah, kita kembali kepada apa yang dituliskan di sini, bahwa semua orang menangkap hati Tuhan itu, ya, visi Tuhan itu nggak lagi kata orang, nggak lagi kata pendeta. Atau enggak lagi sekedar dia mendengar, tapi betul-betul dia itu keputusan. Dan dia betul-betul merasakan, atau dia memberikan satu pilihan. Iya, karena kondisi sekarang orang enggak lagi memilih dunia, memilih cara yang lama. Iya, orang pasti akan mencari cara yang baru. Iya, untuk masuk di dalam kondisi yang seperti ini. Saya kira itu. Amin, betul. Ya, Pak Simpson sendiri, Siap. kira-kira dari buku ini Pak Simpson, dari kondisi corona yang ada di Indonesia, khususnya Indonesia ya, kondisi yang menimpa Indonesia dalam hal ini corona ini, pergerakan gereja Tuhan di Indonesia dalam musim ini dan sesudah corona, kira-kira Pak Simpson dapat apa dari pewahyuan ini? Saya mendapatkan sesuatu hal di mana manusia sudah tidak tergantung lagi dengan satu lembaga. Oke. Memang kita harus hormati lembaga gereja itu. Setuju? Kita harus hormati. Tapi inti daripada itu Tuhan menyatakan bahwa engkau dan aku harus mempunyai satu hubungan yang harmonis begitu dekat.
Itu saja. Jadi dengan situasi seperti ini, mau tidak mau, suka tidak mau, suka atau tidak suka, corona ini menjadi satu pintu untuk orang makin mendekat kepada Tuhan. Sekarang 2 pilihan saja kok. Bagi bangsa kita, bagi Indonesia khususnya, bagi umat Kristen khususnya, atau umat manusia pada umumnya, 1 pilihan saja. Ke kanan atau ke kiri. Pergi ke ikut dunia atau ikut saya, kata Tuhan. Itu that's it. Ikut dunia ya pilihan kamu, ikut saya juga pilihan kamu. Saya juga terbesit di hati saya seperti itu, ada pertanyaan. Dan saya menyatakan bahwa Tuhan, saya mau ikut engkau sampai aku mati dan sampai engkau datang yang kedua kali. Ya. Jadi memang situasi ini udah pilihan. Ya. Dalam hal ini Pak, ikut Tuhan itu kan ikut dalam pergerakan atau cuma ikut sekedar ikut? Kan begini, karena begini, kita tahu bersama dalam, kan tadi dicatat bahwa masyarakat baru ya, masyarakat baru, tatanan masyarakat baru ya. Nah dalam kondisi ini kan tadi Pak Berkia sudah sampaikan bahwa setiap kita ya mau tidak mau ya sama ya, mau tidak mau harus menghadap dalam tahta hadirat Tuhan. Betul. Peran hamba Tuhan spesifik untuk mengikuti pergerakan dalam nubuatan di isi buku ini, itu pergerakan seperti apa yang kira-kira harus diikuti, dijalani? Nah, oke. Saya ini sering saya selalu berbicara hal-hal yang kadang lompat. Iya, kadang lompat untuk saya bagikan gitu loh. Ya, gini. Saya ingat kisah Yusuf. Ya. Kisah Yusuf, kitab Kejadian, kalau tidak salah Kejadian 42, ayat 6 dan 7. Iya, saudara-saudara Yusuf itu sebelum kelaparan, artinya musim semua, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Setuju? Betul. Mereka tidak tahu. Nah, ketika mereka tidak tahu ini, mereka berjalan dengan cara mereka. Nah, cara mereka itu adalah apa? Kemudian mereka Alkitab menuliskan bahwa kemudian mereka membenci Yusuf. Kemudian mereka sampai menjatuhkan Yusuf ke sumur, kemudian menjual Yusuf ke orang Mesir. Nah, kemudian tapi ada hal yang luar biasa dicatat di Alkitab. Setelah kelaparan tiba ya, wabah tiba ya, kemudian Alkitab berkata mereka kehabisan makanan. Nah, kemudian di dalam Kejadian 42 ini dikatakan kemudian mereka ke Mesir. Ya. Nah, ternyata di Mesir itu ya, Yusuf itu justru menjadi ya pengelola Mesir, dan Yusuf justru yang punya gudang-gudangnya gandum. Iya. Setuju. Dan kemudian mereka datang ke Mesir, dan Yusuf langsung mengenal mereka. Saudara-saudara mereka. Tapi Yusuf langsung membentak mereka. Dari mana kamu? Ya. Kemudian mereka katakan, kami dari tanah Kanaan tuanku. Ya, kami datang ke sini untuk mencari bahan makanan. Nah, sebenarnya, iya saya mau tegaskan kaitannya dengan buku ini. Sebenarnya gereja itu sebelum segala sesuatu terjadi seperti ini, udah siap sebenarnya. Saudara Yusuf, mereka datang ke Mesir untuk cari makanan. Iya, tapi Yusuf sudah di Mesir duluan, dia sudah menjual gandum. Nah, ini bedanya. Nah, saya rindu supaya kondisi sebenarnya yang dijanjikan oleh Tuhan ini juga terjadi atas semua orang hari-hari ini. Mereka tidak mencari, baru memulai, ya, tapi mereka sudah menikmati. Iya, melihat bagaimana, karena apa? Karena Yusuf berjalan dengan rencana Tuhan. Iya. Yusuf berjalan dengan rencana Tuhan, ya, Pak ya. Iya. Nah, saudara-saudaranya mencari makanan. Iya. Ke Yusuf. Nah, ke Mesir. Ya, ke Mesir, tetapi bertemunya sama Yusuf, saudaranya sendiri. Iya. Jadi artinya begini, dari situ sebetulnya kalau digambarkan ya, diumpamakan, gereja itu seperti Yusuf, dan juga gereja seperti saudara-saudaranya Yusuf. Iya. Nah, gereja hari ini di Indonesia kondisinya ya harusnya seperti Yusuf. Harusnya seperti Yusuf. Iya. Supaya tahu membaca keadaan zaman, dan sebelum membaca keadaan zaman tahu tentang 7 masa kelaparan, sudah menangkap vision. Sudah menangkap. Ya, jadi harusnya gereja hari ini, menurut saya, mungkin apa namanya, sudah banyak hamba Tuhan yang sudah mendapatkan vision atau pesan Tuhan tentang kondisi bangsa hari ini, ya, sama seperti Yusuf menangkap visi sebelumnya melalui mimpi Firaun, ya kan, dia mendapatkan
mimpi itu, lalu kemudian dia memberikan arti lalu kemudian diberikan otoritas kepada dia. Nah, hari ini kan banyak hamba-hamba Tuhan juga mungkin dalam tanda kutip mungkin sudah mendapatkan vision, atau mungkin juga ada yang tidak mendapatkan. Nah, kalau yang sudah mendapatkan dalam kondisi seperti ini, kira-kira pergerakan persiapannya seperti apa untuk melanjutkan pelayanan atau panggilan dalam visi Tuhan ini, Pak? Oke, iya. Di dalam buku saya ini, ya, itu dituliskan kita lihat sejarah. Iya, sejarah di Alkitab ditulis dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-6. Alkitab berkata begini, bahwa ketika rasul-rasul pergi ke Asia, Roh Kudus mencegat mereka untuk masuk Asia. Nah, ini penting. Saya bersyukur karena pelayanan tahta ini punya kaitan dalam destiny khususnya gereja Tuhan di Indonesia. Kenapa kita bicara Asia? Karena Indonesia ada di Asia. Dan ada di dalam pewahyuan ini. Kemudian Alkitab berkata setelah mereka dilarang ke Asia, mereka ke Makedonia. Artinya mereka ke arah Eropa. Puji Tuhan. Nah, kita melihat bahwa Asia termasuk Indonesia itu ada di dalam kegelapan. Nah, sebab itu kemudian kita menerima misionari-misionari dari Jerman, misionari-misionari dari Eropa, dari Barat. Untuk apa? Untuk membawa kegerakan atau janji atau Injil itu ke Asia. Puji Tuhan. Nah, tetapi Tuhan katakan bahwa Asia disimpan. Untuk apa? Hari terakhir. Hari terakhir. Dan Indonesia ada di mana? Indonesia ada di dalam profetik bahwa Indonesia ada di dalam hari terakhir. Janji-janji Tuhan di akhir. Dan dikatakan Keluaran pasal 22 dikatakan 16 ayat 22. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa hari yang pertama itu cuma 1 gomer. Hari yang kedua itu 1 gomer. Hari yang ketiga 1 gomer. Hari yang keempat 1 gomer. Hari yang kelima 1 gomer. Berarti hari pertama sampai kelima ini umum. Tetapi hari ke-6 itu sebenarnya new normal. Sebenarnya kita masuk dalam normal yang berbeda. Kenapa? Karena Tuhan bilang hari ke-6 itu kamu harus memungutnya 2 gomer. Nah, artinya kalau kita ada di dalam Asia atau Indonesia ada di dalam hari terakhir, maka kegerakan 2 kali lipat dari gereja mula-mula, dari apa yang terjadi di Eropa, dari apa yang terjadi di Amerika. Indonesia memiliki lipat ganda. Untuk apa? Memiliki 2 gomer. Artinya ini seperti perjalanan Elia ke Elisa. Bahwa Elisa itu menerima mujizat dan pengurapan 2 kali ganda. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka seharusnya gereja Indonesia itu berlari. Menangkap. Untuk apa? Menjemput bola. Jangan tunggu bola. Gitu. Atau kita terfokus kepada 1-2 hamba Tuhan yang besar. Nah, itulah yang kita dengar berminggu-minggu, berhari-hari, bertahun-tahun. Gitu-gitu aja. Nggak bisa. Semua untuk kita berlari. Berlari untuk apa? Menyongsong. Janji Tuhan yang besar. Saya terlalu percaya bahwa kembali lagi hati Tuhan di Indonesia. Indonesia akan kupakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Indonesia akan menjadi sentral misionari. Indonesia akan menjadi agen transformasi dunia. Dan Indonesia akan menjadi pusat kebangunan rohani dunia.